Apakah ini tanda-tanda? Hari ini Alex dan Mentari berencana pulang ke desa rumah kakek nenek Mentari. Dan Bibi Jenap ikut serta dengan mereka. Sayang kita menginap 1 hari kan mas? Tanya Mentari pada Alex. Iya sayang, tapi kalau kamu mau beberapa hari gak apa-apa sih, cuma aku gak bisa lama-lama nanti pekerjaan aku terbengkalai. Ucap Alex. Iya semalam saja 2 hari 1 malam. Kata Mentari yang terlihat senang. Hati ini tepat 1 bulan pernikahan Alex dan Mentari, namun dia belum mengunjungi makam ibunya lagi setelah menikah. Bibi sudah siap? Tanya Alex. Sudah nak, kata Bi Jenap. Kini mereka berangkat. Alex menggunakan supir agar tak capek di perjalanan. Dia hanya duduk manis. Bibi di depan saja ya, aku dan Mas Alex di belakang. Ucap Mentari, lalu Bibi Jenap mengangguk. Perjalanan menuju rumah kakek dan nenek butuh waktu 2 jam lebih. Baru sekitar 20 menit perjalanan. Tiba-tiba Mentari merasa perutnya mual. Hoi, kamu kenapa sayang? Tanya Alex, melihat istrinya seperti menahan sesuatu. Aku mual banget mas, mobilnya sepertinya bau banget deh, pengharumnya gak enak buat aku mual mas. Ucap Mentari. Masa sih sayang, ini kan emang seperti biasanya, Pak pengharum mobilnya diganti tidak atau yang biasanya? Tanya Alex pada Pak Yoyo. Ini yang biasanya tuan, cuma beda wangi bunganya saja. Jelas Pak Yoyo. Tuh kan mas. Beda wanginya, dibuang sajalah mas. Aku gak suka ah. Ucap Mentari yang tiba-tiba kepalanya merasa pusing. Pak Yoyo bisa berhenti dulu tidak? Tolong buang saja pengharumnya. Ganti dengan yang wangi segar, ada stok tidak? Tanya Alex. Ada tuan, wangi jeruk. Bagaimana? Tanya Pak Yoyo. Ya sudah Pak, ganti jeruk saja. Kata Mentari sambil meringis memegang perutnya. Ini nak, Bibi bawa minyak angin aromaterapi, bisa mengurangi mual kamu. Ucap Bibi Jenap yang mengeluarkan minyak aromaterapi untuk Mentari. Terima kasih Bi. Kebetulan kepalaku juga jadi ikutan pusing. Kata Mentari. Kok kayak tanda-tanda ngidam ya, batin Bi Jenap. Namun dia belum berani berkata di depan Alex. Sayang tadi kamu sehat-sehat saja waktu berangkat, malah sangat semangat mas lihat. Ucap Alex. Iya mas, aku senang kok. Cuma tiba-tiba saja, mungkin lagi gak fit saja badannya. Kata Mentari. Kemudian Mentari meminta izin untuk tiduran di paha Alex merebahkan tubuhnya. Ya sudah kamu bawa tidur saja dulu, mungkin nanti bisa hilang mualnya. Ucap Alex. Kemudian Mentari akhirnya tertidur di pangkuan Alex. Bi, apa tadi Mentari makan sesuatu di rumah? Tanya Alex yang penasaran dengan yang Mentari rasakan. Tidak sih nak, cuma tadi saat buat nasi goreng dia minta agak pedas saja. Katanya biar seger. Kan biasanya dia nggak begitu suka pedas. Jelas Mi Jenap. Oh mungkin karena makan pedas itu kali ya. Kata Alex yang belum peka dengan gejala wanita. Saat sudah mau sampai, Alex meminta Pak Yoyo berhenti di sebuah supermarket untuk belanja kebutuhan di rumahnya nenek nanti. Sayang, bangun kita sudah mau sampai. Alex menepuk-nepuk pipinya Mentari. Lalu dia bangun dan melihat kanan kiri sudah di pedesaan. Sudah mau sampai mas. Ucap Mentari sambil mengerutkan keningnya dengan mata sembab karena bangun tidur. Iya sayang, mas mau beli minum dulu, kamu mau minuman apa? Ayo turun saja sama kamu, sekalian beli untuk nenek dan kakek juga. Ucap Alex. Akhirnya Mentari bangun dan ikut turun dari mobil. Saat turun dari mobil Mentari seperti sedikit merasakan pusing namun dia bisa mengendalikannya. Bibi Jenap pun ikut turun dari mobilnya. Saat masuk Mentari langsung membeli minuman yang asam semuanya. Alex sampai bingung. Sayang biasanya kamu beli susu kotak atau yogurt? Ucap Alex. Ah enggak ah mas, ini saja, biar seger. Yogurt terlihat bikin nenek, kentah begitu, buat mual saja. Ucap Mentari. Kamu kenapa sih sayang, aneh sekali. Kata Alex sambil mencium kening istrinya itu. Baumu enak sekali mas, bikin mual aku hilang nih. Ucap Mentari mengendus leher suaminya. Sayang jangan di sini, malu mas, nanti malam saja di rumah kakek dan nenek, oke? Ucap Alex menggoda Mentari. Apaan sih mas? Setelah banyak belanja makanan dan cemilan mereka membayarnya lalu melanjutkan perjalanan yang tinggal beberapa menit lagi sampai. Kakek dan nenek sudah menunggu di teras rumahnya yang sekarang sudah bagus dan seperti rumah elit di perumahan.
Hanya saja cuma satu lantai, dengan memiliki pagar mengelilingi rumah, dan terdapat pohon mangga yang kecil namun sudah berbuah walau baru beberapa buah saja. Kakek Harun dan Nenek Sumi tersenyum sumringah saat melihat mobil Alphard masuk ke arah rumahnya. Mereka sudah menebak kalau itu cucunya, Mentari. Alhamdulillah akhirnya mereka sampai juga. Ucap Nenek Sumi yang kini terlihat berambut putih namun masih terlihat gesit. Assalamualaikum kakek, nenek. Ucap Mentari langsung memeluk kakek dan neneknya. Begitu juga Alex. Assalamualaikum Pak Harun Bu Sumi. Masih ingat dengan saya? Saya Jenap teman Rianti waktu itu. Kata Bibi Jenap. Ya Allah Jenap, kamu masih segar dan sehat. Alhamdulillah, bagaimana tinggal dengan cucuku? Kamu bahagia? Tanya Nenek Sumi. Alhamdulillah sangat bahagia. Mentari sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Karena dari bayi merah saya yang mengurusnya. Jelas Bibi Jenap. Iya Alhamdulillah terima kasih Jenap atas kasih sayang kamu sama cucu saya. Ucap kakek Harun. Ayo mari-mari masuk. Nenek tadi sudah masak banyak untuk kalian. Pak supir ayo sekalian kita makan sama-sama. Ucap kakek Harun. Kemudian kakek menggelar tikar di teras depan rumahnya yang sekarang terlihat bagus dan luas. Kemudian Nenek Sumi dibantu Bibi Jenap mengeluarkan makanannya. Lalu mereka makan sama-sama. Alex kini terlihat sangat lapar karena perjalanan dia jam dan Mentari tidur di pangkuannya. Namun Mentari terlihat tak bernafsu untuk makan nasi. Dia hanya memakai ayam dengan sambal goreng dan lalap mentimun. Loh Mentari kamu gak makan nasi nak? Tanya Nenek Sumi. Enggak nenek, aku lagi pengen makan ini saja. Sambal nenek enak, bikin aku ingin makan terus. Kata Mentari. Bibi kita ke makamnya besok pagi saja ya. Sekarang istirahat saja, sudah siang soalnya, dan sepertinya mau turun hujan juga sudah mendung. Pak Yoyo nanti malam tidur di ruang tamu gak apa-apa. Soalnya kamarnya hanya ada 3 saja Pak. Ucap Alex yang merasa tak enak dengan Pak Yoyo. Tenang saja Tuan, saya mah tidur di mana juga bisa, di mobil saja juga tak apa-apa, bagi saya. Ucap Pak Yoyo, yang ikut makan bersama-sama. Nanti ada kasur lantai Pak, nanti biar saya keluarkan. Untuk di ruang tamu. Kata kakek Harun. Tidak usah Pak, taruh di luar saja, lebih adem, enak cuaca di sini sejuk. Ucap Pak Yoyo. Alex terus memperhatikan gelagat istrinya yang menghabiskan 3 potong ayam goreng yang dicoel sambal. Baru kali ini dia melihat istrinya itu suka makan sambal, karena sebelumnya hanya sekedar saja. Mentari aneh. Malam harinya setelah sholat Isya berjamaah. Mereka bersantai ngobrol bersama sambil menonton TV. Mentari yang manja tiduran di paha neneknya sambil dielus-elus oleh nenek kesayangannya itu.